Jumpa lagi ya dengan Bu Guru. Pertama-tama Bu Guru mau nanya kabar kalian dulu nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya, anak-anak, mama semua, dan kita guru-guru juga semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, kalian jangan lupa ya melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti di sekolah yang sudah kita lakukan. Kemudian hafalan-hafalan surat pendeknya, kemudian berdoa. Jangan lupa ya sebelum mulai pelajaran agar apa yang kalian pelajari bisa kalian cepat paham ya. Nah, baiklah, Bu Guru hari ini akan menjelaskan kepada kalian tentang tema 7 subtema 4 pembelajaran 5, yaitu bermain bola tangan di air. Perhatikan ke depan anak-anak. Permainan bola tangan air. Nah, pernah nggak kalian melakukan permainan ini? Lihat, di sini ada Ada beberapa anak bermain bola, tapi perbedaannya bermainnya di air. Lihat di sini lingkungannya air ya. Amati gambar, coba lihat ada berapa anak yang bermain? Ada 6 anak. Kemudian apa yang dibawa oleh Boni? Beni membawa sebuah bola. Nah, ini disebut permainan bola tangan air. Ya. Dari gambar ini sebenarnya kalian bisa ya membuat kalimat-kalimat pertanyaan ya. Contoh Bu Guru kasih dengan kata tanya berapa. Berapa anak yang bermain bola tangan air? Itu adalah contoh kalimat pertanyaan. Selain kata berapa, kata tanya berapa, bisa kalian buat pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti ya. Nanti silakan dipelajari lagi tentang kalimat pertanyaan. Nah, permainan bola tangan air ini adalah gerakan yang dilakukan dalam permainan ini, yaitu gerakan melempar dan gerakan menangkap. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih kekuatan otot tangan kita. Ya, nanti lain kali kalau kita ada kesempatan bisa berwisata ke kolam renang, insya Allah diajak ya main bola tangan air. Tapi kalau ada kesempatan, ya. Nah, tahukah kalian permainan bola di air itu disebut juga permainan bola polo air? Pernah dengar nggak permainan polo air? Ya, Ibu jelaskan sedikit ya. Polo air itu adalah permainan beregu atau berkelompok yang merupakan kombinasi antara olahraga yang pertama renang, kemudian sepak bola, dan yang ketiga adalah bola basket. Dalam permainan ini satu kelompok terdiri dari 6 orang pemain dan 1 kiper. Ya, peraturan permainannya adalah menyerupai permainan sepak bola. Mencetak gol sebanyak-banyaknya. 1 gol dihitung 1 poin. Ya. Apa tadi anak-anak permainan polo air? Kombinasi antara olahraga renang, sepak bola, dan basket. Permainannya hampir sama dengan permainan sepak bola. Coba perhatikan gambar di bawah. Nih, di depan ya ada gambar permainan polo air dilakukan di dalam air. Lihat di sini ada gawang. Nah, sepak bola kan menggunakan gawang ya. Jadi bola ini nanti akan dilempar menuju gawang. Kalau terjadi gol, 1 gol dihitung 1 poin. Coba hitung ada berapa orang kira-kira di gambar yang bermain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 6 orang pemain dan 1 orang sebagai kiper. Ya. Nah, itu adalah sekilas tentang permainan polo air. Sebagai tambahan kalian, pelajaran yang tadi bermain bola tangan air. Kalau secara profesional, ini permainan bola tangan air disebut juga polo air. Ya, sekilas ya tentang permainan polo air. Kita lanjutkan. Ketika kalian bermain, pastinya ada percakapan-percakapan antara kalian dan teman-teman kalian. Ya, nah di situ pasti ada saling menyapa, saling menegur. Ya, nah kata sapaan, masih ingat nggak kata sapaan itu apa? Kalimat sapaan pasti di dalamnya itu terdiri dari kata sapaan. Kata sapaan sendiri adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang. Dan boleh menggunakan nama langsungnya atau juga menggunakan nama ganti. Ketika kalian menggunakan nama langsung, ini contohnya Beni, Lani, Siti, itu nama langsung. Contoh nama gantinya ayah, nenek, kakek, ibu.
yang berisi di dalamnya tentang kata sapaan. Contoh, Benny, tangkap bola ini. Itu termasuk kalimat sapaan. Kemudian, hai Landi, salam kenal, namaku Siti. Berarti ini menggunakan nama langsung ya anak-anak. Lani, Benny. Ini menggunakan nama langsung. Contoh kalimat sapaan yang menggunakan kata nama langsung. Di buku kalian di sana ada tugas ya, halaman 202 sampai halaman 203 kalian disuruh membuat kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Di sini sudah ada contohnya. Ini namanya kalimat percakapan sederhana. Ya, nanti bisa dibantu orang tuanya di rumah ya untuk mengerjakannya. Itu dikerjakan dari halaman 202 sampai 203. Oke, kalau sudah selesai, kalian boleh langsung membuka halaman selanjutnya. Di situ ada gambar beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia. Tentunya yang ada di buku adalah tempat-tempat wisata yang sudah sangat terkenal ya. Sebelumnya Bu Guru jelaskan sedikit tentang tempat wisata. Tempat wisata itu adalah sering juga disebut objek wisata, yaitu sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Nah, tempat wisata ini melingkupi bisa tempat wisata pantai, pegunungan, kebun binatang, kemudian tempat-tempat bersejarah dan yang lain-lain ya. Jadi ini beberapa jenis-jenis tempat wisata. Nah, kemudian Bu Guru akan jelaskan satu-satu. Tahukah kalian tempat wisata berikut? Pernahkah kalian berkunjung ke tempat wisata berikut? Next. Nah, di sini coba lihat gambar apa ini? Di sini ada gambar Candi Borobudur. Siapa yang sudah pernah ke sini? Pernah kan diajak ke sini? Nah, Candi Borobudur ini terletak di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ya, candi ini merupakan peninggalan sejarah yang ditetapkan sebagai 7 keajaiban dunia oleh UNESCO. UNESCO ini adalah badan internasional yang menangani masalah-masalah kebudayaan, sejarah, dan dunia. Ya, jadi ini Candi Borobudur termasuk salah satu keajaiban dunia. Ya, terletak di Magelang, Jawa Tengah. Siapa di sini yang berasal dari Magelang? Atau siapa di sini yang berasal dari Jawa Tengah? Ya, kalau dari Jawa Tengah berarti sukunya apa? Sukunya suku Jawa. Yuk, selanjutnya. Lihat, ini apa ya? Ada bentuknya kayak keong-keong ya. Ini adalah Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di Taman Mini Indonesia ini adalah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia yang digagas oleh Ibu Tien Soeharto. Dalam versi mini yang terletak di Jakarta Timur, ini letaknya di Jakarta Timur. Yang menggagasnya atau yang menciptakan idenya adalah Ibu Tien Soeharto. Ibu Tien Soeharto itu adalah istri dari almarhum Presiden Soeharto, yaitu presiden nomor 2 di negara kita. Ya. Nah, Taman Mini Indonesia ini biasa disingkat dengan TMI ya, itu bagus untuk sarana wisata dan edukasi penanaman kecintaan pada tanah air. Kenapa? Karena di sini tuh isinya macam-macam. Ada museum, ada rumah adat, kemudian ada istana anak, kemudian juga ada kolam renang dan lain sebagainya. Ya. Makanya disebut miniatur dari kebudayaan Indonesia. Siapa yang sudah pernah ke sini? Kalau Bu Guru belum pernah. Ya. Doakan Bu Guru biar cepat bisa ke sini. Oke? Yuk, lanjut ya. Selanjutnya adalah Danau Toba. Danau Toba lihat terletak di Sumatera Utara. Danau Toba ini adalah danau alami. Danau alami yang terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang dahsyat sekali.
Yang dahsyat artinya kekuatannya itu sangat besar ya. Danau ini termasuk danau terbesar di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ya, yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Artinya danau ini orang di luar negeri itu sudah pada tahu semua. Ya. Ingat, berlokasi di Sumatera Utara. Ini namanya danau alamiah karena terbentuk dari letusan gunung berapi. Kemudian selanjutnya adalah Batu Secret Zoo. Ini ada proyek sini nggak? Yang dari Malaya, siapa yang udah pernah ke sini? Ini terletak di kota Batu, Jawa Timur ya. Bu Guru pengen sekali ke sini. Nanti Lebaran mudahan bisa ke sini ya, mainan ya. Ya, Batu Secret Zoo ini adalah salah satu kebun binatang yang sudah modern. Kenapa dibilang modern? Karena berbeda dengan kebun binatang yang lain. Konsepnya sudah sangat modern. Jadi temanya, kemudian konsepnya itu sudah sangat modern. Ya. Nah di situ ada simbol begini. Ini namanya apa sih ini? Ya itu Natuna kalau nggak salah ya. Simbol dari Batu Secret Zoo. Di sana terdapat hewan-hewan dari berbagai habitat yang sebagian besar dari Asia dan Afrika. Contohnya adalah singa putih nih. Di sini ada singa putih. Kemudian ada kijang Afrika. Kemudian ada juga burung makau dan hewan-hewan yang lain. Ya. Nanti kalau kalian pulang ke Malang, pulang ke Batu, jangan lupa mampir ke sini ya, biar tahu Batu Secret itu seperti apa yang aslinya. Nggak cuma lihat di gambar saja. Ya. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah tentang nama wisata Pulau Komodo. Ini lihat komodonya. Komodo adalah hewan melata, badannya besar sekali. Ya. Pulau Komodo ini adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara dan termasuk satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola dan dilindungi oleh pemerintah. Ya. Nah, pada tahun 1986 UNESCO menetapkan bahwa tempat wisata ini sebagai salah satu situs warisan di dunia. Ya, Pulau Komodo ini terletak di mana? Di Kepulauan Nusa Tenggara. Ya, itu. Komodo ini coba lihat badannya besar sekali. Kira-kira makannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Makanya pasti daging-dagingan ini ya. Nanti kalau pengen tahu apa jelasnya seperti apa, sekali-sekali deh kunjungi Pulau Komodo ini ya, yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Lanjut ya. Kemudian Raja Ampat. Kalian sih seneng ya, di TV sering diberitakan tentang wisata ini, tempat wisata Raja Ampat. Kenapa? Karena tempat wisata ini adalah salah satu primadona sekarang yang banyak digandrungi oleh masyarakat. Bukan hanya dari masyarakat Indonesia saja. Wisatawan dari luar negeri juga sering kesini. Kepulauan Raja Ampat adalah merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Lokasinya di Papua sana, jauh ya. Tapi katanya kalau lihat di TV tempatnya itu bagus sekali. Kemudian ini pulaunya masih sangat alami, sangat bersih di sana. Jadi kalau kita menyelam kelihatan tuh terumbu karangnya, ikan-ikannya bagus sekali ya. Nah, 4 pulau utama di sini yaitu Pulau Wageo, kemudian Pulau Misol, Salawati dan Batanta. Seperti nama-nama jalan di Denpasar ya. Ada Pulau Misol, ada Salawati, ada Batanta. Jadi gampang diingat insya Allah ya. Tempat wisata ini primadona, artinya sering dikunjungi, sering diminati oleh dunia pariwisata Indonesia. Bukan hanya pariwisata Indonesia saja sebenarnya, wisatawan mancanegara juga sangat tertarik pergi ke sini ya. Nah, itu adalah beberapa tempat
Selanjutnya di sana kan sudah ada keterangan-keterangannya, boleh kalian baca di rumah ya, untuk menambah wawasan kalian. Nah, nanti kalian ibu tugaskan menjawab pertanyaan-pertanyaan halaman 207 sampai 208 ya. Kerjakan di rumah. Nanti setelah kalian masuk kembali buku koreksi ya. Itu saja tugasnya, menjawab latihan yang ada di halaman 207 dan 208 ya. Nah, sekian dari Ibu yang dapat Ibu jelaskan ya. Itu tentang tadi apa? Yang pertama kesimpulannya, permainan bola tangan air. Bola tangan air itu bisa juga disebut sebagai permainan puluh air yang dilakukan di dalam air tentunya. Kemudian merupakan kombinasi dari olahraga renang, kemudian sepak bola dan satu lagi apa? Basket. Ya, peraturannya hampir sama seperti permainan sepak bola. Mencetak gol sebanyak-banyaknya, 1 gol dihitung 1 poin. Nah, yang tadi juga kita sudah belajar kata sapaan lagi, dan kalimat sapaan itu hanya mengulang dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang kata sapaan dan kalimat sapaan. Dan yang terakhir tadi adalah tentang beberapa tempat wisata di Indonesia yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Ya, sekian dari Ibu materi yang bisa Ibu berikan hari ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami dengan baik dan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, kalau ada kesalahan, salah pengucapan yang tidak disengaja maupun sengaja, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan pesan Ibu sekali lagi ya, jangan patah semangat untuk belajar. Dimanapun kita berada harus tetap belajar. Ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, tak ambil satu lagi fotonya. Udah berapa menit?